Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Kemarin viral, Habib Hasan bin Alwi Asgaf memukuli Ustadz Muhammad Ridwan, Ustadz muda asli Indonesia, asli Nusantara. Pemukulan itu dilatar belakangi karena salah seorang murid Habib Hasan bin Alwi Asgaf ingin belajar kitab kuning kepada Ustadz Muhammad Ridwan. Mungkin Habib Hasan bin Alwi Asgaf ketakutan kehilangan murid, atau bisa jadi ketakutan akan terbuka kedoknya, terbuka kekurangannya, maka Ustadz Muhammad Ridwan dipanggil ke tempatnya. Bisa saja di sana diinterogasi, ditanya-tanya, tapi yang pasti ujungnya dipukuli sampai bertubi-tubi. Mulanya Ustadz Muhammad Ridwan diam, tidak mau melaporkan, tetapi mengalami trauma sehingga dilaporkan kepada kiainya yang menjadi ketua PCNU di Kabupaten Cianjur. Dari Kiai Deden, pengasuh pesantren Al-I'tisam, inilah berita itu beredar. Netizen mulai rame mengecam. Inilah kekuatan netizen. Dari kejadian ini ada hikmah. Segera polisi mengambil tindakan, mengambil langkah, melakukan perdamaian, mempertemukan Habib Hasan bin Alwi Asgaf dengan Ustadz Muhammad Ridwan. Dipertemukan di Polres Bogor. Di situ terjadi saling meminta maaf, dan tentu Ustadz Muhammad Ridwan asli orang Indonesia, berbudaya luhur Indonesia, memaafkan. Karena kita punya ajaran dari leluhur kita bahwa siapa yang meminta maaf harus dimaafkan. Padahal kesalahannya itu besar, memukul, bayangkan. Itu kalau dilanjutkan ke pengadilan, bisa itu masuk penjara. Tetapi ini tidak dilakukan. Terjadilah perdamaian. Inilah hebatnya orang-orang Indonesia asli. Suka memaafkan, suka menyayangi, suka memberi yang terbaik buat saudara-saudaranya. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, kita patut apresiasi apa yang dilakukan polisi atas kejadian ini. Namun di catatan yang ketiga, disampaikan kepada polisi, hendaknya kalau melakukan mediasi, lakukanlah kepada siapa saja. Jangan ketika yang mestinya dihukum itu adalah Habib, lalu dimediasi sehingga terjadi pemaafan. Tapi sebaliknya, ketika seorang Habib tersenggol, dia marah-marah mempersekusi, sudah diviralkan, tapi polisi masih ngotot menuruti apa maunya Habib. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Apakah pihak polisi sudah bermental inlander atau membela rakyat secara adil? Contoh kasus sama terjadi di Bogor juga. Habib Abdurrahman Asgaf dengan majelis taklimnya Al-Bushra telah melakukan kezaliman terhadap seseorang yang bernama Wahyu Nugroho. Hanya gara-gara Wahyu Nugroho mengkritik terhadap apa yang dilakukan oleh Habib Abdurrahman Asgaf. Itu kan hanya menyenggol saja. Seorang pedagang kelontong, tokonya tidak laku, tidak ada yang membeli karena ada instruksi dari Habib Abdurrahman Asgaf itu agar semua jamaah tidak belanja ke tokonya Kang Wahyu Nugroho. Karena tokonya sepi, lalu melakukan kritik, dan kritiknya itu hanyalah minta kebijakan agar orang-orang itu diizinkan untuk belanja ke tokonya. Cuma itu. Tetapi apa yang terjadi? Habib Abdurrahman memaksa Wahyu Nugroho untuk meminta maaf karena kritiknya tadi,
dan mencabut, menghapus videonya. Dan itu dilakukan sudah minta maaf. Mestinya kan selesai. Kalau seperti kasus yang pertama tadi, begitu minta maaf, selesai. Tapi ini tidak. Habib Abdurrahman Assegaf melanjutkan, mengadukan, melaporkan Wahyu Nugroho sebagai orang yang melakukan pencemaran nama baik, dilaporkan, dan akhirnya polisi menangkap Wahyu Nugroho, dipenjarakan. Terus di mana keadilannya? Maka pada saudara-saudara sekalian, harap tahu, itulah kelakuan imigran Yaman. Dia merasa orang hebat, orang suci, tidak punya salah, dan harus ditunduki, harus dipatuhi. Maka orang model-model kini tidak boleh hidup di Indonesia. Dan sekarang kita terus akan gaungkan bahwa kelakuan habaib itu tidak sesuai dengan tradisi dan budaya Indonesia. Harus kita kritisi, harus kita lawan. Dan habaib itu sekali lagi tidak harus dimuliakan, tidak harus dicintai sebagaimana cinta dan kemuliaan yang kita berikan kepada keluarga Rasulullah SAW. Karena Habib ini terbukti bukan cucu Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan videonya. Saya pihak pertama, Harin Hasan bin Al-Jasegaf, dan saya mengakui bahwasanya saya telah menempelkan kepalan tangan saya dan mendorongnya dari saudara saya, Muhammad Ridwan. Oleh karena itu, saya minta maaf kepada yang dirugikan, juga minta maaf kepada siapapun juga yang merasa tersinggung dan merasa adanya kegaduhan dengan kejadian ini. Dan saya tidak lupa berterima kasih banyak kepada Bapak Polsek yang dengan seadil-adilnya telah cepat tanggap, juga Bapak Wakapolres, dan khususnya Kapolres Kabupaten Bogor yang dengan cepat tanggap memfasilitasi dan melayani kami. Terima kasih banyak. Dan saya berharap kejadian ini semua ada hikmah dan ada kebaikan yang kita ambil. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Ridwan. Yang kedua, alhamdulillah perkara ini sudah selesai secara berdamai dengan baik, dan tentunya saya menerima atas permohonan maaf Habib kepada saya, dan tentunya saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini tidak ada konflik kelanjutan atau masalah kelanjutan, dan juga mudah-mudahan dengan kejadian ini menjadikan poin penting bagi saya, yaitu menjadikan pelajaran dan pengalaman ke depannya. Untuk itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para hadirin yang ada di sini, wabil khusus Polres Bogor yang telah membantu atau memfasilitasi kami yang begitu gerak cepat. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan juga melalui statement video ini, mudah-mudahan terkait video yang viral bisa redup hari ini juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu